Ismail bin Ibrahim ibni Mughirati ibni Baradillah Wadis Masal Yuqal Iwa Abu Husaini Muslimun Ibnu Hajjajir bani Muslimin Usayyiri Beriyo fi Sahi Hayyiman Alladzini Huma Atahu Kutubi Musannafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini, pagi dan cerah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkegiatan seperti biasa. Maka sepatutnya kita memperbanyak bersyukur dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat terakhir salam tak lupa kita hadiahkan kepada keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah junjungan alam yang telah akan memberikan syafaat kepada seluruh umat. Semoga kita termasuk salah satu dari umat beliau tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pagi ini kita akan coba ulang sekian kalinya. Kalau untuk tiap malam pidatonya hampir dari setiap dari sini itu selalu tentang niat. Nah, maka untuk pagi ini nih, ingat nih kata ATM itu amati, tiru dan modifikasi. Kalau sini seringnya judul pidatonya mengatakan niat. Ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung daripada niat. Maka amati apa yang Sida lihat pagi ini, kemudian tiru mana yang perlu Sida tiru, kemudian modifikasi dia, mana yang perlu Sida modifikasi. Apa makna modifikasi itu adik-adik? Dirubah, disetting beberapa bagian sehingga tidak menyerupai seperti yang aslinya. Oke. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah dibaca ya, kita langsung ke terjemahannya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Dek, belajar pagi ini apakah sebelumnya dipengaruhi oleh niat? Tentunya. Bagi yang betul-betul mau belajar, dia akan menyesuaikan dek dari apa yang ia lakukan. Contoh, mulai dari mendengarkan, mulai dari memperhatikan. Kemudian tanda atau bukti betul-betul belajarnya bagaimana? Kitabnya dibawa, bukunya dibawa, pulpennya dibawa. Apa yang didapat dari pembelajaran itu ditulis. Itu yang namanya penuntut ilmu kalau memang dia berniat untuk belajar. Kadang niat itu tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di ucapan.
Kita mengatakan pagi ini semuanya belajar. Semuanya kegiatan enggak kira-kira? Ada yang tidur, ada yang berjorak, ada yang ngobrol, ada yang lain-lainan, ada yang gambar. Maka ini, kita kembali ke ini nih. Jangan sampai pagi ini tersia-siakan. Ketika kita mengatakan segala sesuatu tergantung daripada niat, kemudian ditanya, sini mau bisa, mau pintar, tapi apa? Ketika ditanya demikian, pasti jawabannya mau. Akan tetapi cara kita ternyata belum sesuai. Dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkan. Kalau niatnya pagi ini belajar, maka insya Allah ketika sudah sebelum dari ruangan datang musola, pasang niat. Sebelum nanti saya ke musola, pasang niat dulu nih. Ya Allah, aku berniat melangkahkan kakiku dari ruangan menuju ke musola untuk menuntut ilmumu, bukan untuk main-main, bukan untuk berjorak, bukan untuk tidur. Sekiranya aku tidur, maka akan aku paksa diriku supaya betul-betul memahami apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh guru-guru nanti. Itu niatnya di mana nih? Di dalam hati. Sama kayak gini nih, cupang yang kemarin itu. Tidak akan ada cupang kalau tidak akan ada yang melihara. Kenapa adanya melihara? Karena sudah ada niat. Kalian sudah berniat dari awal di sana untuk melihara cupang. Nah, ketika sudah melihara, gimana di sana? Dicarikan akuarium, diganti airnya, dibelikan apa lagi dek? Makanannya. Tuh, tanpa disuruh. Yang namanya niat itu dek tanpa disuruh. Tanpa niat, sini beli cupang. Tanpa niat, sini beliin dia makanan. Tanpa niat, sini beliin dia makanan. Sini ganti airnya. Tanpa disuruh oleh pembina. Untuk semua santri, silakan beli cupang. Tanpa disuruh nih. Padahal ada larangan untuk tidak melihara ikan cupang. Dan itu larangannya dari dulu. Cuman anak tidak pernah disampaikan, akhirnya terulang kembali beberapa hari yang lalu. Ya, setiap apakah dengan melihara cupang itu bisa jadi ladang pahala? Bisa. Cuman kita sesuaikan pada tempatnya. Kalau masih dalam proses pembelajaran atau kegiatan seperti ini, fokus dulu untuk kegiatannya, fokus dulu untuk belajarnya. Masalah melihara ikan cupang nanti ketika sudah di rumah. Kenapa? Pesan orang tua sini, fokus dulu untuk belajarnya adik-adik. Anak cupang itu nanti hanya akan mengganggu proses pembelajaran. Mungkin sebagai sebagai bahan senang-senang mungkin bisa. Ya, tapi untuk seumuran sini, untuk kesekian kalinya saya sampaikan adik-adik, umuran 13, 14 itu cenderung masih lebih banyak main-main. Belum bisa mengontrol waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Jangankan waktu belajar, waktu tidur saja masih harus disuruh-suruh. Ngapal, belajar, pasti disuruh-suruh juga. Ayo dibuka bukunya, ayo dibuka kitabnya. Ya, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu terhitung karena Allah dan Rasulnya. Belajarnya sini dek, ini anak siapa? Nulisnya sini anak siapa? Kemudian memperhatikannya sini ini anak apa? Anak siapa? Apakah menulisnya karena
Oh, saya disuruh sama pembina, makanya saya nulis. Apakah hadirnya sini di sini itu, oh saya disuruh sama orang tua, atau mungkin nanti mungkin yang masih di dalam ruangan, di dalam asrama, tahu orang lagi kegiatan, dia tidak mau hadir. Oh ya udah, itu bukan hak-hak saya. Saya tidak mau, karena apa? Bukan anak Allah. Paksa dirinya, paksa diri pun itu niatnya semata-mata karena Allah demi kebaikan. Ingat, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka hijrahnya terhitung karena Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi? Maka baginya apa yang diniatkannya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, kalau belajarnya hanya sebatas dunia nih, maka dunia saja yang didapat. Misalkan nih, ada yang di antara kita berniat untuk belajar matematika untuk ini, apa namanya? Membangun fondasi bangunan, atau mungkin membangun fondasi masjid, yang realitanya kita niatkan hanya sebagai untuk dapat materi dunia. Misal tidak kira-kira dunia itu sifatnya berubah jadi akhirat? Bisa. Untuk bangunan, misalkan sekolah. Sebelum bangun sekolah, perlu tidak kita lihat di sana? Ya perlu. Bisa tidak? Bisa ya. Tapi kalau mau yang tadi nih, materi dunia itu sifatnya jadi akhirat, ya Allah, jangan jadi penyumbang nih dek ya. Sebutlah, nih misalkan sini yang di asrama, kita sebut yang divisi kebersihan. Ya Allah, aku niatkan setiap sampah yang aku pungut itu semata-mata untuk menjaga kebersihan asrama, supaya guru-guru yang lalu lalang atau teman-teman yang apa namanya yang baru balik dari kegiatan itu enak ngelihat asrama. Bukan anak ingin dipuji, betul-betul aku niatkan hanya semata-mata mencari ridhomu. Dari situ nih, ya, atau mungkin yang mau bangun fondasi sekolah, bangunan sekolah, ya Allah, izinkan hamba-Mu dengan membangun fondasi sekolah ini akan tercipta generasi bangsa yang nanti akan mempelajari ilmu agama-Mu Allah di masa yang akan datang. Berapa lama fondasi bangunan itu bertahan? Berapa lama generasi yang akan datang itu belajar? Dari angkatan pertama misalkan nih, kita sebut pondok ini nih. Sekarang angkatan keberapa? 36. Sudah 36 tahun. 36 angkatan berlalu semenjak dari angkatan pertama didirikannya Hikmatus Syarif. Maka berapa jariah nih yang didapatkan oleh seluruh masyarakat yang ikut berkontribusi dalam membangun pondok ini? Tetap jalan amal jariahnya, mulai dari lampu yang kita pakai ini nih, ya, uang yang digunakan untuk bayar listrik, kemudian beli lampu, beli kabel, segala macam ini, orang tua atau masyarakat yang duduk di rumah yang pernah ikut berkontribusi dalam pembangunan pondok ini, dia tetap akan dapat amal jariah. Semuanya diniatkan anak apa? Anak Allah, bukan anak untuk dipuji. Anak tahu nih lai aku lai pihak pondok nih, bukan itu. Paham adik-adik ya? Jadi tidak main-main yang namanya niat. Jadi niat kita akan mempengaruhi dari hasil dari apa yang kita kerjakan. Kemudian mana lihat tadi? Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, dan maka baginya dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, baginya apa yang diniatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dari apa yang diinginkan. Hijrahnya ala dunia, kalau kita kerja hanya sebatas dunia, tidak kita niatkan untuk akhirat, ya udah dunia saja. Atau mungkin nih dikatakan nih salah satu ibadah yang paling panjang itu dalam Islam adalah pernikahan.
dari awal nih kita laki-laki ambil anak orang, kita bimbing sampai maut menjemput, punya anak di sana. Apakah ketika menikah selesai kewajiban suami? Belum. Ketika sudah punya anak, nanti ketika sudah punya keluarga utuh di sana, jadi lebih panjang lagi. Nah, akhirnya apa? Kesimpulannya adik-adik, ingat, setiap perbuatan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sejatinya itu selama hal itu baik dilandaskan dengan niatnya karena Allah. Jangan sampai ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik, entah itu belajar, entah itu kegiatan ataupun yang lain, kita niatnya untuk mencari perhatian manusia. Apa katanya dalam lirik lagu itu? Berjuang selalu mencari muka apa? Ya itu dah pokoknya ya. Lagu apa itu judulnya? Berjuang selalu mencari muka. Satwi Jati. Satwi Jati ya. Coba. Apaan semuanya? Coba. Satwi Jati teparan ulama, si alim soleh, ikhlas dan tegar, berjuang dena ngarepang upah pada makhluk, si jari panjang jumlah nenek, si maha berhak dunia akhirat, memberikan jaza sifat si wajib le para ambiya, wajib para ulama, lamun empat sifat sinodena, mereka jahil juhala, apalagi girang letak remehang guru dait inama, selalu mengmukali pada makhluk si jari panjang, ngarep pujian kursi dan perak. Itu kembalinya mana? Nih, hadis yang pertama, niat. Jadi guru, tenaga pendidik, semua dek, saya maupun tidak, itu semua diajarkan. Setiap perbuatan yang kita lakukan dilandaskan dengan niat tentunya. Niatnya karena siapa, karena apa, dan mencari apa. Kalau niatnya betul-betul mencari ridhonya Allah, betul-betul ingin mengharapkan ridhonya Allah dan juga ridho daripada Nabi dan Rasul, maka nih cara sida yang tidur begini nih, maka itu mencerminkan bahwa kita belum siap untuk belajar. Karena mereka yang siap belajar itu betul-betul memperhatikan, betul-betul mendengarkan, betul-betul ditulis apa yang didengarkan dan juga apa yang diperhatikan. Itu baru bisa disebut, oh ternyata santri ini betul-betul niat untuk belajar. Oh ternyata guru ini betul-betul niat untuk mengajar. Oh orang tua ini ternyata betul-betul berniat untuk cari kerja untuk kedua orang, untuk anak-anaknya gitu. Tuh ya. Sebelum saya akhiri, adik-adik, jadi pesan untuk kita semua nih, Sida maupun saya, ya tidak terlepas karena kita semua sebagai anak, perlu diingat adik-adik. Halo yang tidur? Yang tidur, yang tetap malas kegiatan, yang tetap main-main waktu kegiatan, dengarkan ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester. Yang biasanya menjadi pertanyaan menjelang itu, Ustadz, kapan kita libur? Ustadz, kapan kita ujian? Ustadz, kapan kita selesai?
Tidak pernah ada yang bertanya kepada gurunya atau mungkin bertanya kepada dirinya sendiri, ujian tinggal sebentar lagi nih, tapi kayak belum ada perubahan, belum ada peningkatan. Saya khawatir ketika libur nanti ternyata belajar yang hampir sekian bulan di asrama ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Yang awalnya ingin membuat orang tua bahagia ternyata berujung jadi kecewa. Ya Allah, kira-kira bagaimana ini? Tidak ada yang berpikir seperti itu. Sampai angkatannya sekarang. Lebih banyak di antara kita egois sama diri sendiri. Orang tua, ingat deh, orang tua yang dikiranya sudah belajar di asrama. Nyatanya apa? Di asrama nih saya yakin ada yang tidak kegiatan. Yang di musola ini. Kalau kita cek nih ya, nanti akan ada nanti yang beralasan BAB lah atau mungkin apa sakit. Ya kalau itu sudah. Bahkan hari ini nih saya buka Facebook, buka salah satu story. Bengel nih. Nah, caption dari yang punya ini. Aku bengel, aku gawe, aku diet iya. Nah itulah kata-kata dari yang buat ini. Kata-kata yang begitu deh lebih baik tidak usah seperti itu. Sadar dengan perkataan itu yang dibuat di storynya, maka ubah kalimatnya. Lamun aku bengel, maka dengan jalune harus berubah jadi lebih baik. Bukannya malah sadar, aku bengel, doan aku gawe, aku diet ya. Nah yang ini salah. Dia sekolah di pondok supaya kita tahu nih bagaimana caranya menjadi lebih baik. Orang tua berharap tidak terlalu banyak. Kita yang dulunya mungkin sulit diatur di rumah, sulit dikasih tahu dengan cara yang bukan baik ya. Mungkin ada yang cara yang tegas, ada cara yang keras. Mungkin dari pondok berharap ada perubahan nanti setelah pulang. Jangan sampai sama sebelum pondok sulit bangun sholat subuh atau mungkin sulit untuk diatur untuk disiplin bangun paginya, nanti di rumah malah main game dari jam 12 sampai jam 4 sampai subuh. Kenapa demikian dek? Biasanya seperti itu. Karena banyak curhatan dari wali-wali. Ustaz, lah mau nenek liburan pondok. Doa ambil anak-anak nih belajar di pondok. Itu permintaan dari orang tua. Tetapi yang namanya lembaga pendidikan juga punya kebijakan adik-adik. Punya waktu di mana sudah liburan, punya waktu di mana sudah untuk kembali belajar seperti biasa. Biasanya ya ketika sudah diberikan liburan, ada yang minta untuk balik. Dan ketika sudah di asrama, ada yang minta untuk libur. Dari dulu begitu. Termasuk saya pribadi. Ketika sudah masuk kuliah, mintanya libur. Ketika sudah libur, minta kuliah. Manusia memang begitu nih, susah ditebak. Apa yang harus kita lakukan seharusnya? Memanfaatkan waktu yang ada. Yang tadi nih ingat yang tidur nih. Yang saya yakini dalam hati, pasti udah capek belajarnya, udah capek ngapalnya. Besok kalau ditanya, coba mana juz amannya, coba setor. Diam. Atau mungkin mana jurumiyahnya, coba mana i'rabnya dek, coba ajarin bapak gimana caranya baca kitab kuning. Dek ingat pak, bab i'rab, bab kalam dek ingat lupa. 2 bab yang awal yang jadi pondasi sebenarnya itu kalam sama i'rab. 2 bab awal yang masih tergolong masih mudah dihafal. Kenapa bisa tidak dihafal? Anda tidak pernah mau diulangi. Kenapa tidak bisa dihafal? Anda kebanyakan waktu kita untuk main. Katanya saya mau jadi anak pintar.
Katanya, saya mau membanggakan kedua orang tua. Katanya, saya ingin jadi tuan guru. Tapi, iya hanya katanya. Tapi, ternyata dari ucapan dengan perbuatan belum sesuai. Bagaimana caranya agar sesuai? Ya tadi, ya kita manfaatkan waktu yang ada. Apakah belajarnya harus ketika dibimbing oleh pembina? Nah, Dek, satu harapan saya, kalau seandainya ada yang tetap keluar masuk ruangan lain, satu ini aja harapan saya sebenarnya. Ketika di jam-jam tertentu, saya pengen ngelihat kalian itu betul-betul, ayo kita diskusi udah jam segini, waktu orang diskusi, semuanya duduk sesuai kelompoknya, sesuai kelasnya, ambil buku pelajarannya. Sampai detik ini belum seperti itu. Sampai kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Nyatanya apa? Setiap selesai sholat subuh nih misalkan, selalu tidur. Tidak ada yang maaf ketika selesai sholat atau nanti biar langsung langsung kegiatan, nggak capek, langsung bawa buku, ambil buku dari ruangan. Tinggal nunggu pembinanya, nunggu ustadz yang bakal ngisi. Tidak ada yang seperti itu. Hampir di setiap kegiatan, mana kitabnya? Lupa bawa. Mana buku pelajarannya? Belum dibawa. Akhirnya apa? Balik lagi ke ruangan. Nah, itu deh ya. Jadi, ayolah, lebih semangat lagi. Ya, orang tua aja semangatnya bukan main di rumah. Cari uang untuk kita. Masa kita mau apa istilahnya? Dielebatin aja apa yang kita mau. Sedangkan orang tua di rumah ternyata harapannya itu kita PHP-in. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Pokok gambarannya ya, kalau saya lihat sini dijenguk nih, pokok dengan doa nih simparan deh anak-anak belajar di asrama. Dan tahu bayar pesinggawe, arak sebejora, arak sengerukuk, arak sejauh HP. Ya, namanya anak-anak ya, tujuan kami yang jadi pengganti orang tua itu tetap punya kewajiban untuk mengingatkan sida supaya jangan dilakukan dengan hal yang serupa. Dengar ya? Bagaimana? Coba sebelum bubar, saya pengen tahu ya anak-anak rajin yang di musola ini. Coba duduk sesuai alahnya coba. Nanti kalau ada yang divisi keamanan nanti ini yang udah ada ya, saya omeh dia sampai pada telinganya. Bener nggak? Kalau dia ada. Nggak usah bangunin ya. Kalau ada yang tidur di asrama. Matikan HP itu deh.